Sawadikap, pungkap-pungkap sawadikap yang artinya halo barudak Poviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Choshi, salah satu warga Pluto yang nyasar ke bumi. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film yang berjudul Monkey King Reborn untuk menemani kemageran tiada tara kalian yang dirilis pada tahun 2021, disutradarai oleh Yun Fei Wang dan diproduksi oleh Filmku Pictures. Nah, tanpa banyak basa-basi, simetriskan posisi rebahan kalian dan mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan cerita masa lalu yang mana pada zaman itu sebelum langit dan bumi terpisahkan, terlahirlah seorang iblis yang sangat kuat bernama Primordial Yuandi. Yuandi juga dipercaya sebagai nenek moyangnya para iblis. Saking kuatnya iblis Yuandi, tak ada satupun dari pasukan surgawi yang merupakan utusan langit mampu menaklukkannya. Hingga pada suatu hari, terdapat seorang murid Buddha yang mengerahkan semua kekuatan ki-nya untuk menyegel kekuatan iblis Yuandi untuk selamanya. Dan ia disegel tepat di bagian tergelap dan juga terdingin yang merupakan bagian terbawah dari intisari bumi. Dan ini merupakan cerita yang disampaikan oleh Wujing pada Patkai menurut buku kuno yang dimilikinya. Tentu saja Patkai tak percaya begitu saja dan menyangkal ucapan Wujing. Sementara itu di tempat lain, Biksu Tong sedang menangis merindukan Sun Wukong yang pergi entah kemana. Lalu Patkai menghampiri gurunya tersebut dan menanyakan mengapa ia menangis. Seketika itu juga perut Biksu Tong pun berbunyi dan ia lantas menyampaikan pada Patkai jika sebenarnya ia merasa lapar dan ia menangisi dunia ini yang semakin kacau tak terkendali. Kemudian tak berselang lama, secara tiba-tiba tongkat sakti Sun Wukong datang dan membuat kekacauan hebat. Yang tak lain, hal itu dilakukan oleh Sun Wukong sendiri yang baru saja datang dari mencari semangkok air minum yang akan ia berikan ke gurunya tersebut. Dan kemudian perjalanan mereka mencari kitab suci pun kembali dimulai. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah kuil bernama Kuil Wuzuan. Kedatangan mereka berdua disambut baik oleh dua bocah yang ada di sana. Yang mana Patkai kira kedua bocah itu merupakan bocah wanita yang terlihat sangat cantik. Namun faktanya kedua bocah itu merupakan bocah laki-laki yang lantas membuatnya kecewa berat. Namun berbeda dengan Sun Wukong yang selalu berhati-hati dan nampak sedang mengecek jika kedua anak itu bukanlah pasukan siluman. Kemudian dengan baik hati kedua bocah itu menyambut kedatangan mereka semua. Dan di kuil ini hanya menyisakan mereka berdua karena saat ini gurunya yang bernama Zhen Yuanzi sedang pergi menghadiri perjamuan yang diundang oleh penguasa surga. Kemudian Biksu Tong berdoa kepada Buddha Agung. Sementara kedua bocah tadi pergi dan membicarakan mengenai harta karun yang tersimpan di kuil ini. Namun obrolan mereka berdua secara tidak sengaja didengar oleh Patkai yang kemudian langsung segera memberitahu Sun Wukong. Karena rasa penasaran mereka berdua memuncak dengan harta karun yang dimaksud, mereka pun lantas menggunakan ilmu berubah wujudnya untuk mencari tahu. Dan ternyata harta karun yang dimaksud itu merupakan sebuah pohon yang memiliki buah bentuk bayi manusia. Rasa penasaran Sun Wukong yang tak lepas begitu saja lantas membuatnya ingin memetik salah satu buah itu. Dan uniknya ketika buah itu terjatuh ke tanah, seketika buah itu menghilang. Ia kemudian memanggil Dewa Bumi untuk menanyakan mengenai buah tersebut. Dan dijelaskanlah jika seseorang memakan buah itu maka akan memiliki umur panjang yang dimana satu buah bisa menambah umur sekitar 47.000 tahun. Belum selesai menjelaskan, Sun Wukong buru-buru pergi untuk kembali memetik 3 biji buah pohon itu dan memberikannya masing-masing satu kepada Patkai dan Wujing. Naasnya perbuatannya diketahui oleh kedua murid kembar Zhen Yuanzi yang memiliki nama Angin dan Bulan karena saat menyantap buahnya mereka bertiga sangat rusuh. Setelah mengetahui perbuatan mereka, kedua murid itu pun mulai mengecek kembali pohon tempat buah tersebut dan kemudian terjadilah perkelahian antara Sun Wukong melawan kedua bocil tadi. Tak puas sampai di situ, kedua bocil itu lantas juga menghina Biksu Tong. Hal itu lantas membuat Sun Wukong murka dan karena amarahnya yang tak terbendung, ia pun lantas menghancurkan pohon sakral tersebut untuk membuat kedua bocil itu kena mental yang tanpa dia sadari jika sebenarnya di bawah pohon itu terkubur nenek moyang iblis Yuandi yang sekarang akhirnya terbebas.
Dan sebelum pergi, Iblis Yuandi juga menculik Biksu Tong untuk dibawa ke markasnya. Zhen Yuanzi yang baru saja tiba pun murka dengan kelakuan Sun Wukong. Kemudian ia memerintahkan angin dan bulan untuk melaporkan perbuatan Sun Wukong pada Kaisar Langit. Dan tak hanya itu, Zhen Yuanzi juga meminta pada kedua bocil tadi untuk melaporkan atas terbebasnya Iblis Yuandi. Zhen Yuanzi kemudian meminta Sun Wukong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, karena Iblis Yuandi hanya membutuhkan waktu 3 hari saja untuk bisa kembali ke wujud aslinya. Dan jika itu sampai terjadi, maka petaka besar tak dapat lagi dihindari. Menyadari kesalahannya tersebut, Sun Wukong pun berjanji pada Zhen Yuanzi akan bertanggung jawab untuk mengalahkan Iblis Yuandi tersebut dengan tangannya sendiri. Dan jika ia tidak berhasil, maka dirinya bersedia untuk menjalani hukuman di bawah gunung 5 jari lagi. Nah, ini baru keren cuy. Berani berbuat juga harus berani bertanggung jawab. Next. Dari area yang lain, sebuah kepulan asap muncul dan dengan sengaja mengikuti perjalanan Sun Wukong, Pat Kai, dan Wu Jing untuk menyelamatkan Biksu Tong yang disandra oleh Iblis Yuandi. Sementara itu, kini Iblis Yuandi tiba di sebuah gunung yang bernama Puncak Millennium, tempat para pasukan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis Alis Putih. Awalnya di sini Raja Iblis Alis Putih tak mengetahui siapa yang ada di hadapannya tersebut, dan kemudian menceletuk akan membunuhnya karena iblis itu tak sopan. Namun ketika Iblis Yuandi membuka matanya, ia baru menyadari jika yang ada di hadapannya itu merupakan leluhurnya yang selama ini telah dikurung di bawah intisari bumi. Iblis Yuandi kemudian meminta Raja Iblis Alis Putih untuk mengurung dan merawat Biksu Tong. Sementara ia akan bersemedi untuk mengembalikan wujud dan kekuatan aslinya. Di lain sisi terlihat angin dan bulan yang hendak melaporkan Sun Wukong pada Kaisar Langit. Namun perjalanan mereka berdua dihadang oleh penjaga istana yang bernama Firuksa. Firuksa tak langsung memberikan keduanya izin masuk ke istana karena ada aturan langit, yakni siapapun yang bertamu harus dibuatkan laporan terlebih dahulu. Kembali ke Sun Wukong, Pat Kai, dan Wu Jing, yang mana mereka baru menyadari jika selama ini ada sebuah kepulan asap yang mengikuti mereka. Seketika kepulan asap itu pun berubah menjadi makhluk kecil yang imut bernama Energi Ki. Energi Ki berniat untuk mengikuti perjalanan mereka untuk menolong Biksu Tong karena ia merupakan satu-satunya makhluk yang mampu menyegel kembali kekuatan Iblis Yuandi. Terlihat Pat Kai dan Wu Jing pun percaya dengan perkataannya, namun berbeda dengan Sun Wukong. Karena ya kalian tahulah Sun Wukong tuh gimana. Dia tak bisa percaya begitu saja dan justru membuang energi Ki. Setelah itu Sun Wukong pun memanggil Dewa Bumi untuk menanyakan keberadaan Yuandi. Akan tetapi Dewa Bumi tak mengetahui keberadaannya dan ia pun menyuruh Sun Wukong untuk menanyakan keberadaan Iblis Yuandi pada Dewa Gunung yang bersemayam di sebuah kuil di puncak 5 berkah. Walaupun demikian, menurut Dewa Bumi, satu-satunya yang mampu menyegel kembali kekuatan Yuandi hanyalah energi Ki saja. Awalnya Sun Wukong tak percaya, namun setelah Wu Jing menunjukkan buku sejarah mengenai kebenaran tentang energi Ki yang mampu menyegel Iblis Yuandi, mereka pun pada akhirnya membawa energi Ki untuk ikut serta melakukan perjalanan bersama, menyelamatkan Biksu Tong yang telah diculik. Singkat cerita, kini mereka tiba di sebuah desa. Para warga yang melihat Sun Wukong, Pat Kai, dan Wu Jing sangat ketakutan, karena bagi warga di sana mereka itu ialah siluman jahat. Sementara itu, terlihat energi Ki sangat lahap menikmati buah sampai-sampai membuat Sun Wukong keheranan. Tak berselang lama, sebuah kepulan asap hitam datang dan menyelimuti desa tersebut. Yang mana hal itu diakibatkan oleh Raja Iblis Alis Putih bersama para pasukannya. Menyadari bahaya mendekat, Sun Wukong lantas meminta energi Ki untuk berlindung di sebuah lampu lentera. Dan ternyata kedatangan Raja Iblis Alis Putih atas perintah Yuandi untuk mengambil energi Ki yang mereka bawa. Dan pertempuran sengit pun akhirnya berlangsung di sana. Meskipun pada awalnya Sun Wukong mampu mengalahkan satu persatu para pasukan Raja Iblis Alis Putih, namun pertarungan semakin sulit dikarenakan para warga juga ikut terpengaruh menjadi pasukan para siluman, sehingga membuat Sun Wukong sedikit kewalahan. Ini sih jadi kayak zombie cuy itu warga desanya. Dan karena hal itu terlihat Raja Iblis Alis Putih pun akhirnya berhasil membawa energi Ki. Namun hal itu tak berselang lama. Saat energi Ki terjatuh, ia pun mampu terbang dan melarikan diri dari para pasukan Raja Iblis Alis Putih yang mengejarnya. Nampak pasukan Raja Iblis Alis Putih masih tak menyerah dan tetap mengejarnya. Namun lagi-lagi mereka semua dibuat kewalahan ketika energi Ki memasuki sebuah kuil.
Lalu saat energi Ki sudah terpojok, Sun Wukong lantas dengan sigap datang menolongnya dan juga menghancurkan kuil tersebut. Hal itu lantas mengakibatkan Raja Iblis Alis Putih beserta pasukannya mundur karena kena mental dan segera melarikan diri. Melihat kekacauan yang terjadi di sana, energi Ki pun menangis karena tak tega melihat para warga yang menjadi zombie. Energi Ki kemudian membagikan sebagian energinya untuk menyembuhkan para warga yang masih dalam pengaruh iblis. Namun karena hal itu lantas membuat energi Ki mulai melemah karena kehabisan energinya. Tapi untungnya ketika energi Ki kembali memakan beberapa buah, semua kekuatannya pun telah kembali pulih. Dan akhirnya mereka semua pun melanjutkan perjalanan menuju ke kuil tempat Dewa Gunung berada. Sementara itu di tempat yang lain, Iblis Yuandi pun murka atas kegagalan Raja Iblis Alis Putih menangkap energi Ki. Dan karena hal itu, ia pun langsung memakan Raja Iblis Alis Putih tanpa belas kasihan sedikit pun. Setelah itu, jiwa Yuandi pun keluar untuk mencari keberadaan Sun Wukong dan teman-temannya. Kemudian terlihat Sun Wukong yang kini telah tiba di kuil tersebut. Mereka kemudian mulai mencari keberadaan Dewa Gunung. Akan tetapi Dewa Gunung tak ada di sana, sehingga membuat Sun Wukong memerintahkan Patkai dan Wujing untuk mencari keberadaannya di luar kuil. Sementara dirinya dan energi Ki akan tetap menunggu Dewa Gunung di kuil tersebut. Pada saat mereka menunggu Dewa Gunung, nampak jiwa dari Yuandi juga datang ke kuil itu dan langsung merangsuki tubuh Dewa Gunung yang sebenarnya ada di sana, namun tubuhnya mematung. Karena hal itu lantas membuat Dewa Gunung tak terkendali dan Sun Wukong lagi-lagi harus kembali melakukan pertempuran. Pertempuran sengit pun berlangsung di sana. Terlihat Patkai dan Wujing yang baru saja tiba di kuil juga ikut andil dalam pertarungan itu. Mereka berdua lantas melawan rakun angin peliharaan Dewa Gunung yang juga ikut dirangsuki. Sementara Sun Wukong terus saja memborbardir serangannya ke Dewa Gunung. Sampai akhirnya Dewa Gunung pun berhasil disadarkan oleh Sun Wukong dan ia juga mengeluarkan jiwa Yuandi dari dalam tubuhnya. Akan tetapi pertempuran yang terjadi di sana mengakibatkan kuil Dewa Gunung pun hancur berantakan, tak tersisa. Kemudian Sun Wukong pun menanyakan keberadaan Iblis Yuandi pada Dewa Gunung. Kemudian dengan senang hati dia lantas mengantarkan Sun Wukong beserta teman-temannya ke puncak Millennium, tempat tinggal dari Iblis Yuandi saat ini. Kemudian sebelum pergi, Dewa Gunung lantas memberitahu Sun Wukong yang mana jika energi Ki saat ini mengambil bentuk manusia dan menggunakan sebagian kekuatannya. Dan jika kekuatannya digunakan terus-menerus, maka energi Ki tidak akan bisa lagi bereinkarnasi. Ucapan Dewa Gunung itu lantas membuat Sun Wukong, Patkai dan Wujing merasa dilema. Kemudian karena rasa sayang dan juga sudah menganggap energi Ki sebagai bagian dari keluarga mereka, mereka bertiga pun bersepakat untuk membuat energi Ki tertidur dan kembali melakukan perjalanan tanpa dirinya. Dan sebelum ditinggalkan, tak lupa Sun Wukong memberikan sebuah lingkaran pelindung dari para siluman. Sementara itu di lain tempat, tepatnya di puncak Millennium, para Raja Iblis dari berbagai wilayah telah berkumpul untuk menyambut nenek moyang mereka yang sebentar lagi akan berubah wujud menjadi wujud aslinya. Terlihat juga ada siluman rubah ekor 9 yang ikut datang ke sana, yang dimana ia juga pernah muncul di film White Snake dan Green Snake sebagai tokoh pembantu karakter utamanya di sana. Dan terlihat semua Raja Iblis beserta pasukannya bersiap untuk menanti kedatangan Sun Wukong, Patkai dan Wujing. Singkat cerita, pertempuran pun tak bisa lagi dihindari. Nampak Sun Wukong, Patkai dan Wujing melawan ribuan para pasukan iblis tersebut. Nah, biar nggak kehilangan momen serunya, mari kita saksikan bersama pertempuran epik mereka. Setelah satu persatu pasukan Raja Iblis dilumpuhkan, Sun Wukong yang tidak ingin membuang banyak tenaga lantas menggunakan ilmu Kage Bunshin-nya yang dipelajari dari nonton Naruto di TV untuk melawan para pasukan iblis yang tersisa. Tentu saja para iblis tersebut bukanlah tandingan Sun Wukong, hingga akhirnya para pasukan iblis benar-benar telah dikalahkan. Namun sesaat kemudian, leluhur Raja Iblis Yuandi akhirnya datang dan mengambil kekuatan dari semua pasukannya atau menyerapnya kayak gitu cuy. Dengan kekuatan yang sangat besar tersebut, Sun Wukong, Patkai dan Wujing akhirnya menjadi bulan-bulanan Iblis Yuandi. Mereka bertiga dibuatnya tak berdaya
Bahkan Patkai dan Wujing harus mengalami kematian yang mengenaskan di tangan iblis Yuandi. Tak hanya mereka berdua, Biksu Tong juga diserap seluruh jiwanya hingga membuat iblis Yuandi semakin OP dan tak terkalahkan. Ini kayak abis makan blue buff anjir. Next. Namun Sun Wukong tak merasa putus asa sedikit pun. Meskipun telah babak belur, ia masih terus saja melawan Iblis Yuandi. Sampai dia akhirnya benar-benar tak mampu lagi bangkit. Iblis Yuandi kemudian mendatangi energi Ki untuk sekalian menghabisinya. Namun segel yang diberikan Sun Wukong sebelumnya membuat Yuandi juga harus mengeluarkan kekuatan besarnya untuk melepas segel tersebut. Lalu saat Iblis Yuandi akan menghabisi energi Ki, nampak Sun Wukong kembali bangkit dan melindunginya sepenuh hati. Energi Ki yang tak tega melihat Sun Wukong yang sudah sekarat kemudian mengeluarkan energinya untuk membantu Sun Wukong. Akan tetapi Sun Wukong yang tak ingin energi Ki musnah lantas menolak kekuatan itu dan membuat mereka berdua harus sama-sama mengalami situasi yang buruk. Jir, sedih banget cuy scene ini. Setelah membuat mereka berdua terpental, Iblis Yuandi kembali menghajar Sun Wukong. Dan kali ini ia benar-benar membuat Sun Wukong sudah tak bernyawa lagi. Sun Wukong. Kemudian seketika itu juga energi Ki bangkit dan berusaha menyegel Iblis Yuandi. Awalnya Iblis Yuandi berhasil tak berdaya. Namun hal itu tak berselang lama karena kekuatan Yuandi yang semakin menguat karena dapat blue buff dari melahap jiwanya Biksu Tong, membuat energi Ki harus menerima kekalahan dan hancur serta berubah menjadi kepulan asap yang seketika memudar. Namun jiwa energi Ki yang sedikit masih tersisa itu lantas memasuki tubuh Sun Wukong. Lalu terlihat jantung Sun Wukong kembali berdetak dan Sun Wukong pun nampak berubah menjadi monyet yang diselimuti bara api. Wih, jadi keren parah sekarang dia cuy. Dan dia pun akhirnya kembali hidup dengan kekuatan yang baru. Dan pertempuran terakhir antara nenek moyang iblis yakni Yuandi versus Sun Wukong mode keren abis ini pun akhirnya kembali berlangsung. Dan tanpa banyak basa-basi, mari kita saksikan cuy keepikan battle penentuan ini bersama. Pada akhirnya Iblis Yuandi pun benar-benar berhasil dimusnahkan. Sesaat setelah musnahnya Iblis Yuandi, terlihat Patkai, Wujing, dan juga Biksu Tong kembali hidup. Dan mereka pun akhirnya bisa melanjutkan kembali petualangan mereka menuju barat untuk mencari kitab suci. Namun sebelum itu mereka terlebih dahulu kembali ke kuil Wuzuan untuk bermaaf-maafan. Lalu nampak Dewi Kuan Yin mendatangi mereka semua. Sang Dewi memberitahu jika akar pohon ajaib ini sekarang telah rusak dan ia tak bisa lagi menghidupkannya. Namun terdengar perkataan yang sangat mengejutkan dari Dewi Kuan Yin ini, yakni jika saat ini yang bisa menghidupkan pohon ajaib hanyalah Sun Wukong seorang. Sun Wukong kemudian membuka kepalan tangannya dan terlihat muncul sisa-sisa dari tubuh energi Ki dari telapak tangannya yang seketika berubah menjadi asap serta mampu tertawa. Dan ia pun juga mengingatkan kembali bahwa dirinya akan ikut serta dalam perjalanan mereka mencari kitab suci. Lalu seketika itu pula pohon ajaib kembali tumbuh dan berubah menjadi pohon raksasa seperti semula. Tamat. Itu tadi alur cerita film Monkey King Reborn. Setelah menyaksikan filmnya, bagaimana nih perasaan kalian para barudakers? Sedihkah atau be aja? Kalau gue sendiri sih sedih banget cuy pas di scene Sun Wukong lawan iblis itu yang akhirnya membuat energi Ki mati. Ya, tapi intinya sih semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Ya, kalau menurut saya ini recommended parah sih cuy, karena visualnya yang GG abis. Dan rate-nya bagi gue sih di angka 8/10 nih film. Nah, terlepas dari itu semua, bagi kalian yang udah nonton filmnya langsung, sabilah ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya saya akan membahas film yang lebih bagus lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap!